PPABK tadi singkatannya Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Itu adalah program yang diinisiasi oleh Badan POM, merupakan program nasional. Sudah sejak tahun 2014. Sudah lama ya, sudah lama. Jadi ini diinisiasi karena adanya pasar-pasar yang masih menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya, masih banyak ditemukan. Betapa pentingnya ya penyediaan pangan yang aman, bergizi, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi komunitas pasar yang dimaksud di program ini yaitu termasuk dinas yang membawahi pasar, bisa dinas perindustrian dan perdagangan atau juga dinas perdagangan. Kemudian pengelola pasarnya termasuk juga petugas pasar, kemudian pedagangnya yang bergabung di dalam paguyuban pasar, kemudian dari pengunjung itu juga bagian dari komunitas pasar, karena mereka semua akan terlibat dalam pengawasan keamanan di pasar. Saya sederhana aja, saya nanti kalau sudah pernah, saya mau mencoba hobi baru, membuat roti dan kue. Ya. Melanjutkan, kalau dulu saya hobi memasak maksudnya memasak untuk keluarga. Nah sekarang saya mau ingin mencoba untuk memasak, membuat kue, membuat roti. Ya siapa tahu nanti bisa jadi lahan bisnis ya. Oh gitu ya. Sahabat BPOM, kembali lagi di Gema POM Podcast. Podcastnya Balai Besar POM di Yogyakarta. Perkenalkan, saya Rizky Amalia yang akan menemani sahabat BPOM pada episode Gema POM Podcast kali ini. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial ya. Kita akan berbincang tentang salah satu program prioritas nasional Badan POM, yaitu program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas atau yang biasa kita sebut dengan PPABK. Yang hadir pada kesempatan kali ini adalah Ketua Tim Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, yaitu Ibu Dr. Randa Justina Etik Handayani Pujiastuti Apoteker atau biasa disapa dengan Bu Yus. Selamat pagi Bu Yus. Selamat pagi Mbak Lia. Sehat-sehat ya Bu ya? Sehat, puji Tuhan. Dan bahagia ya. Happy selalu. Alhamdulillah nih. Ya Bu Yus, sesuai dengan topik Gema POM Podcast kali ini ya Bu ya, kita akan banyak berbincang tentang PPABK, Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas gitu ya Bu ya. Mungkin sahabat BPOM masih awam nih Bu ya, mungkin juga belum pernah dengar program ini. Jadi bisa dijelaskan Bu apa itu PPABK dan Bu Justina ini berperan pada posisi apa nih di program PPABK ini? Baik Mbak Lia, jadi PPABK tadi singkatannya Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Itu adalah program yang diinisiasi oleh Badan POM, merupakan program nasional. Sudah sejak tahun 2014. Sudah lama ya? Sudah lama. Jadi ini diinisiasi karena adanya pasar-pasar yang masih menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya, masih banyak ditemukan, sehingga Badan POM sendiri melalui gerakan gerakan masyarakat sadar pangan aman, kemudian membentuk program PPABK tersebut untuk pasar-pasar tradisional. Jadi tujuan PPABK sendiri adalah agar pangan yang dijual di pasar tradisional itu bebas dari bahan berbahaya formalin, borak, rodamin B, dan juga metanil yellow, dan juga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya ya penyediaan pangan yang aman, bergizi, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi komunitas pasar yang dimaksud di program ini yaitu termasuk dinas yang membawahi pasar, bisa dinas perindustrian dan perdagangan atau juga dinas perdagangan. Kemudian pengelola pasarnya termasuk juga petugas pasar, kemudian pedagangnya yang bergabung di dalam paguyuban pasar, kemudian dari pengunjung itu juga bagian dari komunitas pasar, karena mereka semua akan terlibat dalam pengawasan keamanan di pasar. Berarti semuanya disentuh ya Bu ya, iya, dengan
program pasar pangan aman berbasis komunitas, bermacam-macam komunitas yang terlibat di dalamnya. Dan ini Bu, bagaimana upaya begitu ya? Karena tadi kan disampaikan komunitasnya macam-macam nih Bu ya, mulai dari dinas yang mengampu, kemudian pedagang, kemudian masyarakat yang membeli dan sebagainya. Bagaimana upaya membangun kesadaran dan juga pengetahuan nih dari berbagai komunitas yang ada di pasar, karena tentunya banyak sekali itu, beda-beda lagi misalnya ya jenis ininya komunitasnya terlibat. Ya baik Mbak Lia, tadi pertanyaan yang kedua belum saya jawab. Saya sebagai ketua tim PPABK ya di tahun kedua. Di tahun kedua saya dipindah dari pengujian ke Infocom pada tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 saya sebagai ketua tim kegiatan PPABK sendiri. Jadi yang pertama tahapan PPABK ini yang pertama yaitu kita melakukan koordinasi dulu dengan Pemda atau Pemkot yang terkait dengan pasar yang akan kita intervensi. Kemudian akan ditunjuk pasar mana yang akan diintervensi. Karena pasar di Indonesia ini kan banyak sekali. Kemudian Balai Besar POM di Yogyakarta ini wilayah kerjanya juga di DIY, itu termasuk kota Yogyakarta, kemudian Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Nah, kelimanya ini kita intervensi secara bergantian untuk pasarnya. Setiap tahun ya hanya bisa satu kali, hanya bisa satu pasar karena anggaran kami juga terbatas ya. Kemudian setelah mendapatkan pasar yang akan kita intervensi, kemudian pasar tersebut kita survei untuk mengetahui kondisi pasarnya, sanitasinya, fasilitas pasar yang tersebut, kemudian apakah pasar tersebut jauh dari pembuangan sampah akhir, kemudian juga perilaku hidup bersih bagi pedagang maupun pengunjungnya. Itu baru milih pasarnya Itu saja itu baru survei penilaian pasarnya. Kemudian setelah kita survei, kemudian dilakukan komitmen. Dalam komitmen kita lakukan advokasi advokasi pasar ini itu akan kita berikan sosialisasi terkait keamanan pangan. Di sini melibatkan semua Pemda dan juga dinas yang membawahi pasar, juga pengelola pasar, semua harus turut berkomitmen untuk mendukung program ini. Karena tanpa mereka kita BPOM di Yogyakarta juga nggak akan bisa menjalankan program ini ya. Kita harus didukung oleh mereka. Kemudian setelah mengadakan advokasi, kemudian dilanjutkan dengan BIMTEK. Kita memberikan BIMTEK kepada pasar yang diintervensi. Nah, di BIMTEK ini kita akan membentuk fasilitator pasar. Fasilitator pasar ini akan bertugas melakukan sampling dan pengujian pangan menggunakan test kit. Pada waktu BIMTEK ini juga kita serahkan test kit, satu perangkat test kit termasuk tadi ya 4 bahan berbahaya, formalin, borak, kemudian rodamine dan methyl yellow, itu agar dimanfaatkan mereka untuk melakukan pengawasan keamanan pangan di pasar tersebut. Jadi dibekali begitu ya pasar dengan alat uji dengan alat ujinya juga dengan perlengkapan yang lain itu lengkap kita sampaikan kepada pasar tersebut. Kemudian setelah di BIMTEK sudah terbentuk nih fasilitatornya sekitar bisa 3 sampai 5 orang ya. Ini akan bertugas melakukan pengawasan. Jadi mereka melakukan sampling, kita beritahu bagaimana caranya melakukan sampling, kemudian caranya melakukan pengujian dengan test kit. Kemudian mereka akan melakukan secara berkala. Ini kita minta untuk 1 tahun 2 kali, jadi di semester 1 dan di semester 2. Kemudian hasilnya dilaporkan ke kami, ke Balai Besar POM di Jakarta. Kemudian dari hasil tersebut kita evaluasi mana pangan yang mengandung bahan berbahaya. Kemudian kita lanjutkan dengan penyuluhan. Di dalam kegiatan tahapan penyuluhan ini kita melibatkan narasumber dari Dinas Perdagangan dan juga Dinas Kesehatan yang akan bersama-sama memberikan pemahaman tentang keamanan pangan ini. Pangan tersebut tentunya sangat berbahaya kalau mengandung bahan berbahaya. Kemudian setelah dilakukan penyuluhan, kemudian dilakukan kampanye yang melibatkan seluruh pengunjung dan pedagang pasar di situ.
Jadi di situ kita mengadakan semacam mini pameran. Di pameran itu kita memberikan leaflet tentang keamanan pangan dan juga contoh-contoh pangan yang mengandung bahan berbahaya, dan juga kita melakukan demonstrasi atau demo ya, termasuk melakukan pengujian di situ secara cepat. Jadi pada waktu kampanye kita sudah sampling duluan untuk menguji dengan test kit. Kemudian setelah kampanye selesai, itu tahapan terakhir, diadakan penghargaan pasar pangan aman berbasis komunitas tingkat nasional oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan Badan POM ini memberikan penghargaan terhadap pasar yang memang berkomitmen terhadap penerapan program ini sampai selesai. Ya, berarti sebenarnya lengkap sekali ya Bu ya, tahapan-tahapan yang dilakukan Badan POM untuk intervensi pada pasar yang didampingi begitu. Dari advokasi, penggalangan komitmen, kemudian penyuluhan, pembentukan fasilitator, penyuluhan kampanye, sebenarnya sudah sangat lengkap ya, diberikan Badan POM untuk membina begitu ya pasar intervensi. Dan bagaimana kalau masyarakat Bu memastikan bahwa pasar yang boleh diintervensi itu dari makanannya itu aman atau tidak mengandung bahan berbahaya? Atau tadi tugasnya fasilitator iya, ya Bu ya? Betul. Tadi tugasnya fasilitator yang sudah kita bentuk itu ini mereka melakukan sampling dan pengujian. Karena tidak mungkin ya kita mendatangi pasar tersebut kemudian melakukan sampling secara terus-menerus, kan nggak mungkin. Jadi fasilitator pasar tersebut itu yang akan melakukan pengawasan terhadap pangan. Jadi ketika dia melakukan monek di pasar tersebut, itu akan melakukan uji secara cepat menggunakan test kit yang sudah kita serahkan. Nah, dari hasil pengujian itu mereka akan melaporkan ke kami mana yang pangan yang mengandung bahan berbahaya. Nanti akan kami minta untuk membuat surat pernyataan kepada pedagang yang melanggar, supaya di dalam surat pernyataan tersebut itu ditandatangani oleh pedagang dan juga ditandatangani oleh dinas yang terkait, sehingga ada efek jera. Jadi tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi juga ada efek jera yang diberikan oleh dinas. Dalam satu periode pengambilan sampel fasilitator itu berapa sampel yang diambil Bu? Kalau ini tergantung dari tipe pasarnya ya. Kalau tipe pasar A itu 100 sampel setahun. Nanti kalau tipe B itu 80 sampel. Tipe C lebih rendah lagi, sekitar 60 sampel. Dan dari pengalaman profilnya seperti apa Bu? Apakah terjadi penurunan, kemudian seperti apa ini? Iya, di tahap 1 dengan tahap 2 itu memang terjadi penurunan. Nah, tahap 1 misalnya tadinya ketemu 6 sampel yang mengandung bahan berbahaya, nanti di tahap 2 bisa menurun, tetapi tidak mungkin zero ya, karena para pedagang ini kan punya alasan, dia sudah berganti pemasok. Yang pemasok yang kemarin sudah positif, kemudian dia ganti pemasok, ternyata kok diuji lagi positif lagi, jadi sulit untuk bisa zero. Yang paling tidak menurun dari tahap 1 ke tahap 2 itu ada penurunan. Ada penurunan ya? Iya, ada penurunan. Ya. Baik, setelah Bu Yus mengawal atau program ini ya, program pasar pangan aman berbasis komunitas ini, kira-kira aspek positif apa sih Bu yang dirasakan oleh masyarakat atas hadirnya program ini? Iya, aspek positifnya yang jelas untuk pasarnya sendiri itu aman dari bahan berbahaya ya. Masyarakat jadi lebih percaya berbelanja ke situ. Kemudian juga komitmen dan kesadaran dari para pedagang, kemudian juga dari para pengunjung, pembeli yang berbelanja ke situ, itu juga dia akan memilih pangan yang memang aman dan juga bermanfaat. Tentunya tidak. Jadi yang tadinya mereka hanya membeli pangan tanpa melihat ini aman atau tidak. Nah, sekarang dari warnanya aja mereka sudah bisa memilih mana pangan yang aman dari pewarna yang tidak diperbolehkan di dalam pangan. Jadi program ini memberikan aspek
positif baik dari untuk begitu ya, untuk pedagang maupun untuk masyarakat untuk luas masyarakat luas. yang kemudian berbelanja di situ, dan mungkin jadi tidak was-was juga ya Bu ya ketika hendak membeli makanan atau bahan-bahan yang dijual di pasar intervensi begitu ya Bu ya. Karena dari fasilitatornya juga kan sudah memberikan uji test kit gratis. Oh gitu, ada Iya. juga fasilitas seperti itu ya. Iya, seperti itu. Jadi pengunjung boleh mengujikan pangan yang dia beli ke petugas pasar untuk diuji. Oh ya, baik. Ya. Kemudian ini juga mungkin juga dari sahabat BPOM juga terpikirkan punya pertanyaan yang sama begitu ya. Jadi tadi disampaikan Balai Besar POM Yogyakarta melakukan intervensi begitu ya, dan bagaimana memastikan bahwa program Pasar Pangan Aman ini berbasis komunitas ini bisa berlanjut Bu? Bagaimana memastikan keberlanjutan program Pasar Pangan Aman di pasar intervensi? Iya, baik Mbak. Jadi pada waktu kita melakukan tahapan advokasi itu di situ kita sudah menyampaikan kepada para pemangku kepentingan bahwa kita mengintervensi itu tidak bisa selamanya kemudian kita kawal terus. Jadi perlunya mereka melakukan replikasi program PPAPK. Jadi replikasi program yang dimaksud di sini mereka akan mengintervensi, maksudnya mereplikasi terhadap pasar yang tidak bisa kita intervensi. Jadi pasar-pasar yang lain itu kita harapkan pemerintah daerah itu melakukan penerapan program ini, replikasi program PPAPK ini ke pasar-pasar yang tidak bisa kita intervensi. Ya walaupun tahapannya mungkin tidak selengkap PPAPK, paling tidak ada pengawasan keamanan pangannya, kemudian juga ada pemberian materi BIMTEK kepada mereka. Nah, jadi keberlanjutan program juga diharapkan oleh ini ya Bu ya, pemerintah kabupaten kota yang diintervensi begitu ya Bu ya. Sudah banyak ini dari Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta itu sudah mereplikasi pasar Sentul yang sekarang mendapatkan nominasi 5 besar. Kemudian pasar Karangwaru, pasar Talok, pasar Gedong Kuning, pasar Ngasem. Kemudian dari Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman ini juga sudah mereplikasi program PPAPK ini di pasar Gamping, kemudian pasar Godean, pasar Condong Catur, dan juga pasar Kenarang. Kemudian untuk Dinas Koperasi UKM Perindak Bantul ini juga mereplikasi program PPAPK ini di pasar Jodok dan juga pasar Barongan. Jadi Badan POM memberikan inisiasi begitu ya, contoh bagaimana melibatkan atau membangun kesadaran dari pasar intervensi, dan pemerintah daerah kemudian mencontoh atau kemudian mereplikasi sesuai dengan tahapan-tahapan program itu ya. Iya betul Mbak. Nah, berarti ini tergolong berhasil ya Bu ya untuk kemudian mengadvokasi pemerintah daerah begitu. Iya betul Mbak. Ya. Dan kemudian Bu Yus sebagai ketua tim PPAPK ini dalam beberapa periode tahun ini ya Bu ya, ini capaian atau prestasi dari program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas ini seperti apa Bu, terutama di Yogyakarta ini? Iya, baik Mbak. Jadi dari penghargaan yang diadakan oleh Badan POM itu ada penghargaan Pasar Pangan Aman berbasis komunitas tingkat nasional. Jadi dibagi ada regional barat, ada regional timur, dan ada regional tengah. Jadi DIY ini termasuk regional barat. Jadi seluruh Jawa itu saingan kita untuk menerapkan PPAPK. Jadi kemudian dari apa yang sudah kita intervensi maupun replikasi ini mendapatkan kejuaraan di tahun kedua saya menjadi ketua tim. Di tahun 2023 itu Pasar Prawira Taman Kota Yogyakarta itu meraih juara 2 tingkat nasional. Kemudian regional barat. Kemudian di tahun ketiga tahun 2024 itu Pasar Petrojayan Kabupaten Sleman itu justru meraih juara 1 karena sebelumnya sudah direplikasi baru kita intervensi.
sehingga dia bisa mendapatkan juara 1. Oh iya, berarti luar biasa ya Bu ya. Kemudian di tahun 2025 ini Pasar Sentul yang Ya. murni replikasi tanpa kita intervensi Oh, itu baik. masuk menominator 5 besar Ya. dan sekarang sedang menunggu pengumuman 3 besar. Oh baik, luar biasa ya. Jadi pasar-pasar Jogja ini masuk yang ini ya Bu ya, berprestasi begitu ya Iya. di kancah nasional Kancah regional nasional, barat begitu ya Bu ya. yes. Luar biasa. Bu Yus dan tentunya dibantu oleh tim-tim dari Balai Besar POM Yogyakarta begitu ya Bu Yus. Kemudian ini Bu, tantangan terbesar begitu ya, tantangan terbesar yang dihadapi Bu Yustina selaku ketua tim program pasar pangan aman berbasis komunitas ini untuk kemudian tadi membangun kesadaran, kemudian mencapai target dari PPABK ini seperti apa? Iya, baik Mbak. Jadi semua pekerjaan itu pasti ada tantangan ya, bisa berat, bisa ringan ya. Dan di program PPABK ini tentunya memang pemenang-pemenang lomba ini sebelumnya memang mereka sudah punya komitmen yang tinggi. Memang pasarnya juga sudah bagus, jadi tinggal mempoles dengan program PPABK ini. Tetapi untuk pasar-pasar yang sulit ya, ada yang pasar yang memang sulit kita terapkan ya, karena ini yang jelas itu tergantung juga dari pedagang-pedagangnya, karena mereka yang akan kita berikan edukasi terkait keamanan pangan. Jadi kalau pedagangnya itu biasanya dia juga sudah dari subuh berjualan, tentunya ketika kita mengadakan sosialisasi atau juga penyuluhan kepada mereka, itu mereka sepertinya sudah lelah. Nah, jadi ada yang mengantuk, ada yang nanti di tengah ada yang sudah pamit karena ada keperluan. Ini saat penyuluhan ya? Iya, saat penyuluhan. Tantangan Jadi, ya, itu tantangan. Jadi ya kita tetap istilahnya memberikan supaya mereka itu santai ya, tidak tegang ketika menerima materi supaya bisa masuk. Kemudian juga masih ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Itu salah satu bentuk tantangan yang lain ya Bu ya? Iya, jadi sudah kita intervensi tapi kok masih ditemukan lagi di tahun berikutnya ketika kita kawal. Nah itu menjadi tantangan bagi kita. Ya, jadi itu membuat tantangan menimbulkan kreativitas begitu ya Bu ya? Iya. Jadi kita yang mencari cara. Tetap bisa kemudian teratasi Bu, begitu ya? Ya bisa teratasi. Jadi kita tetap minta kepada petugas pengelola pasar supaya nanti memberikan materi melalui radio pasar. Jadi jangan hanya berhenti di situ, tapi melalui radio pasar itu mereka bisa menyuarakan tentang keamanan pangan, bahan berbahaya di dalam pangan. Kalau terkait dengan pasar-pasar yang belum pernah diintervensi Bu? Ya itu tadi. Dari pasar-pasar yang mereka replikasi, kemudian mengundang narasumber kita, itu kita berikan poster-poster terkait dengan bahan berbahaya. Jadi bisa ditempelkan di pasar, nanti bisa terlihat oleh pengunjung maupun pedagang. Kemudian juga kita sampaikan, bisa menyampaikan keamanan pangan itu di radio. Ketika kita menjadi narasumber itu ada yang memang di radio itu sudah ada istilahnya ini ya sosialisasi keamanan pangan yang sudah dibuat, istilahnya sudah rutin mereka sampaikan melalui radio pasar. Jadi harapannya terus kemudian menyebar begitu ya Bu ya, baik ke pasar intervensi secara langsung maupun kemudian lewat replikasi, kemudian juga lewat berbagai sarana media yang lain begitu ya Bu. Seperti tahun ini juga dari Badan POM karena adanya efisiensi anggaran, itu mereka membuat tahapan baru yaitu pembuatan konten keamanan pangan. Nah ini lebih sulit lagi sebenarnya. Ini juga tantangan yang berat karena mereka tadinya mungkin ada yang tidak membawa HP, ada yang juga tidak terbiasa membuka medsos, kemudian tiba-tiba harus kita ajari untuk membuat konten. Nah itu juga kita awal-awal ya memang sangat sulit ya. Tadinya yang lain ya Bu ya. Iya. Sangat sulit. Iya, yang baik. Tadi Bu Yus sudah banyak cerita begitu ya tentang bagaimana dedikasi Bu Yus dan tim begitu ya. Karena tentu Bu Yus tidak sendiri di sini, didukung oleh anggota tim yang lain terkait dengan program PPABK ini.
Kalau ini Bu, terkait dengan nasihat mungkin ya yang kemudian mungkin Bu Yus bisa sampaikan juga pada diri sendiri masa lalu atau pada generasi muda yang baru mulai karir begitu Bu Yus. Iya. Secara umum nih Bu. Secara Tadi terkait umum. dengan pasar ini. Iya. Sekarang secara umum. Iya, secara umum. Baik Mbak Lia. Jadi saya sudah mengalami pindah tugas dari pengujian selama 28 tahun ya. Kemudian tiba-tiba kurang 4 tahun dipindah ke substansi Infocom. Nah, tadinya memang awal-awal yang berat, saya merasa takut, merasa khawatir salah, merasa ada yang maksudnya ketika saya jelaskan dia nggak paham karena saya belum terbiasa berhadapan dengan orang lain, dengan orang luar, maksudnya dengan pihak-pihak yang lintas sektor. Nah, di sini saya bisa memberikan nasihat kepada teman-teman yang mulai meniti karir, jangan pernah takut untuk melakukan perubahan. Ya, karena perubahan itu merupakan pengalaman yang dapat memacu motivasi, kemudian juga bisa terus berkarya dan menghadapi tantangan di masa depan. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah menemukan passion. Gitu ya Bu ya? Iya, dengan passion ini kita bisa bersemangat, bisa bergairah untuk bekerja terus berkarya hingga akhir purna tugas. Oh, baik. Jadi jangan pernah takut menghadapi perubahan gitu ya Bu Iya. Yus. Karena tadi Bu Yus sampaikan memacu motivasi untuk terus berkarya begitu ya Bu ya. Iya. Dan menghadapi tantangan pada masa depan begitu ya. Iya. Luar biasa nih Bu Yus ya. Jadi 28 tahun loh ya bekerja di laboratorium, sudah master of master itu Bu ya. Nggih. Kemudian ini Bu Yus, kalau tidak salah tahun ini adalah tahun terakhir begitu ya Bu Yus bekerja kemudian mengabdi di Balai Besar POM di Yogyakarta, betul ya Bu ya? Betul. Dan kira-kira apa rencana ini ya seorang Bu Yustina Etik begitu ya menjelang masa purna tugas begitu ya? Boleh Bu dibagi ke kita semua begitu? Iya, terus terang ya, ini di purna tugas saya ini usia saya yang ke 60 tahun nanti. Panjang ya Bu ya, dan alhamdulillah Iya. bermanfaat ya Bu ya. Melalui salah satunya kegiatan pasar pangan aman Iya. berbasis komunitas ya Bu ya. 32 tahun 7 bulan nanti kalau saya purna tugas itu di usia 60. Saya sederhana aja, saya nanti kalau sudah purna saya mau mencoba hobi baru, membuat roti dan kue. Ya. Melanjutkan, kalau dulu saya hobi memasak ini maksudnya memasak untuk keluarga. Nah, sekarang saya mau ingin mencoba untuk memasak, membuat kue, membuat roti. Ya, siapa tahu nanti bisa jadi lahan bisnis ya. Oh gitu ya. Ya tidak jauh-jauh dari pangan ya Bu ya. Yang ini Pangan yang aman yang jelas. udah pasti aman ini Bu ya nanti yang roti atau kue yang diproduksi baik gitu ya. Iya. Ya, jadi luar biasa ya rencananya mau coba hobi baru begitu. Kemudian sangat produktif begitu. Meskipun ini Bu Yus mau mengakhiri masa baktinya tetap harus produktif begitu ya Bu ya. Iya betul Mbak, kita tidak Ya. boleh berhenti berkarya. Ya, jadi kita aminkan semua ya, semoga harapan yang disiapkan begitu ya menjadi lahan bisnis yang mungkin sukses dan kemudian juga Amin. bermanfaat tentunya bagi semuanya. Iya. Baik Bu Yus, pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang terakhir dalam episode Gema POM Podcast kali ini. Terima kasih sudah berbagi banyak hal begitu ya di episode hari ini terkait dengan salah satu program prioritas nasional Badan POM, program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas. Telah banyak yang disampaikan, tentunya hal ini akan menjadi hal yang kemudian bermanfaat begitu ya bagi sahabat BPOM pada umumnya, tahu salah satu upaya dari Badan POM untuk menjadikan pasar tradisional gitu ya menjadi pasar pangan aman. Ya, dan tentunya saya sendiri mengucapkan terima kasih Bu, banyak hal yang menjadi motivasi begitu ya, motivasi bagi saya sendiri untuk kemudian melakukan dan meneruskan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Baik sahabat BPOM, sampai di sini episode Gema POM Podcast. Terima kasih sudah membersamai kami di hari ini. Sampai jumpa di episode Gema POM Podcast selanjutnya. Terima kasih Wis. Terima kasih Mbak Ria. Sukses selalu ya dan sehat selalu. Amin, sehat selalu.